Ngebot, ngobrol enak di podcast. Halo milenial, selamat datang di Ngepot, ngobrol enak di podcast. Jadi di episode perdana kita kali ini, kita kedatangan seorang motivator ya. Jadi beliau adalah Pak Asar. Halo Pak Asar, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan ya Pak ya. Nah, jadi kali ini kan kita mau ngobrolin mengenai investasi ya Pak ya. Sekarang kan di zaman pandemi seperti ini, dengan adanya media-media sosial yang lagi booming saat ini, mulai dari Instagram, kemudian dari Facebook, YouTube, terus juga yang lagi booming banget sekarangnya ada TikTok ya. Banyak sekali konten-konten yang mengangkat mengenai investasi. Jadi gimana sih caranya kita mengatur budget, terus kemudian kita menyisihkan dana darurat ya, khususnya untuk kaum millennials. Nah, menurut Pak Azhar sendiri nih, apa sih arti investasi untuk kaum milenial? Gitu. Oke, thank you ya. Kita bicara tentang masalah investasi ini cukup menarik karena Ngepot itu rupanya agak punya planning untuk bagaimana mengangkat investasi itu di zaman milenial saat ini. Sebenarnya investasi itu dari zaman dulu ya, cuman kita ajak teman-teman milenial ini untuk lebih concern lagi ya, berarti tujuannya ke sana. Nah, enaknya dari suatu zaman dulu ini kita sudah tahu investasi itu kita sudah diajarkan dari zaman dulu. Cuman bedanya dalam bentuk investasi itu kita bicara berarti ekonomi. Nah, ekonomi dari zaman dulu tuh konsepnya hanya dalam bentuk perdagangan. Perdagangan itu macam-macam bentuknya, sampai ada sebutan jalur sutra. Nah, jalur sutra itu memang adalah bahasa tentang perdagangan dari zaman dulu, nilai tukar, dan orang sudah berdagang dan dia menyisihkan salah satu pendapatannya. Nah, kembali lagi, konsep berdagang itu kan adalah untuk konsep yang dimana dia ada transaksi jual beli. Nah, kalau kita sendiri ya, khususnya kaum milenial yang mungkin masih nongkrong tapi juga masih ikut sama orang tua, ataupun juga ada yang ngekos, mikirin biaya kosnya berapa ya kan, apalagi yang hidup di kota-kota besar kayak di Jakarta, Surabaya. Ini bisa dikatakan kebutuhan ini harus disisihkan. Gak ada namanya kebutuhan itu harus dihajar di depan. Kalau kita hajar di depan gak ada yang kita sisihkan. Nah, penyisihan inilah yang kadang-kadang bingung orangnya mau disisihkannya untuk apa. Nah, konsep investasi itu adalah salah satu untuk kita memikirkan, sisihkan sedikit apa yang kita miliki. Menyisihkan dan memisahkan. Jadi jangan dihajar full 100%. Anggaplah contoh kayak anak kuliahan, ya anak kos-kosan dapat kiriman 1 juta misalnya, untuk bayar kos-kosannya umpama 300.000. Yang 300.000 buat nongkrong, buat transport, ya buat gaya hidup lah ya, bisa dikatakan. Anggaplah 500.000, masih ada sisa 100.000. Ya, konsep 100.000 ini tinggal bagaimana mau diinvestasikannya. Nah, jadi tapi difikirkan juga. Nah, yang kerennya lagi, kalau saya ngeliat kaum milenial sekarang nggak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Karena beda juga dengan zaman saya dulu, mungkin ya benar-benar media itu belum terlalu mendukung. Ya dulu hanya cuman ada televisi, radio. Nah, tetapi kalau zaman saat ini semua orang bisa menjadikan investasi di dalam hidupnya, termasuk juga olahraga. Olahraga misalnya orang bisa bicara sekarang konsep olahraga, beli sepeda, kan lagi tren nih sepeda. Betul, benar. Orang kalau misalnya dibilang ngapain lo beli sepeda mahal-mahal, untuk orang yang sanggup, orang yang mampu dia beli agak mahal, betul? Tapi kalau untuk orang yang biasa dia beli yang biasa aja. Tapi sama konsepnya apa dibilang? Investasi kesehatan. Untuk di masa depan. Betul. Nah, investasi itu banyak ininya Pak, macamnya banyak. Dan kalau kayak kita nih cewek-cewek biasanya investasi skincare Pak. Jadi untuk betul. biar tetap awet muda gitu. Jadi ya, apalagi wanita ya. Kalau wanita nih investasinya too much ya. Dari mulai lipstiknya, mungkin blush on-nya, macam-macam lah ya. Tetapi kalau untuk kaum pria mungkin ya perputarannya begitu-begitu aja fashionnya. Paling ya tinggal nambah-nambah sedikit dari zaman dulu. Malah kadang-kadang dari zaman dulu untuk yang wanita pun sama, dari tahun 80 nanti akan timbul lagi trennya seperti itu. Nah, tren investasi itu sebenarnya dari dulu ada terus. Tapi investasi yang seperti apa? Nih, kayak misalnya gua nongkrong nih sekarang. Saya nongkrong di kafe. Anggaplah saya mau bicara dengan klien ya, atau apa.
Saya tujuan ke kafe aja udah ada 2 planning nih. Planningnya apa? Pertama ada saya mau bicara dengan klien, berarti ada satu hasil dari situ. Begitu juga anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang itu nongkrong, dia mencari momen. Momennya apa? Misalnya yang asik ini saya melihat, saya lagi nongkrong, saya lagi misalnya masih nunggu kliennya belum datang, saya lihat anak muda menggunakan gadgetnya atau handphonenya. Saya lihat mereka lihat grafik, lihat harga, ya. Ada juga yang ya di satu sisi saya juga melihat ya enggak ini ya, karena kebetulan yang terlihat dari mata saya, ada orang yang bicara via telepon, oh iya bu, saya beliin barangnya saat ini. Saya mikir, saya nebak-nebak, oh mereka mungkin sistemnya konsepnya just tip. Berarti cara berpikir anak muda sekarang, we talk about business. Everything you must give the result, kan gitu. Teknologi yang ada ya Pak. Betul. Dan teknologi ini sangat memudahkan, dan untuk mencari informasi kayak tadi dibilang TikTok. Saya aja terpaksa kok, jujur. Ya yang dulunya saya maaf mungkin awam atau gaptek ataupun sedikit tabu lah ya dengan bahasa harus punya Facebook lah, harus punya TikTok. Saya mikir untuk apa sih? Masa semua masalah pribadi saya harus buka di ini? Rupanya enggak. Pada saat saya mulai mendalami teknologi ini mendukung, rupanya bisa menjadi suatu investasi yang sangat menarik. Bisa menjadi gitu. suatu income untuk kita sendiri ya Pak ya. Betul banget. Nah, jadi ini yang ya saya salut sih jujur kaum milenial yang intinya mereka sudah terbuka cara berpikir untuk malah mungkin mereka lebih apa ya, lebih melakukan langsung ke realitinya, actionnya langsung dijalani. Ini titipan juga buat milenial yang belum melakukan ya. Tolong please jangan hambur-hamburkan uang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin ya Pak. Sayang juga sama orang tua. Ya karena kenapa masa milenial seperti ini orang tua juga lagi pusing. Ya walaupun mau dibilang jet set ya, kelas-kelas yang high class plus juga dengan yang mungkin yang biasa-biasa saja, tetap sekarang ini ekonomi memang lagi, kalau orang bilang tuh lagi ketat megangnya dari saku-sakunya setiap pribadi orang-orang. Harus punya pegangan untuk diri. Betul. Nah, oke lanjut nih Pak. Menurut Bapak nih ya, mana sih konsep yang benar antara kaya dulu baru menabung atau nabung dulu baru kaya? Maksudnya gini, sekarang banyak orang yang entarlah investasi entar aja gitu. Maksudnya nunggu saya mapan dulu. Jadi mereka menggampangkan itu. Nah, menurut Bapak mana Pak konsep yang benar sebenarnya? Nabung dulu baru kaya atau kaya dulu baru nabung? Nah, ini PR nih. Ini asik nih. Kaum milenial punya jawaban apa? Harusnya kaum milenial yang jawab ini nih. Nanti tinggal tulis saja. Bisa ya, komen ya. Komen di situ. Nah, kalau menurut saya, mungkin teman-teman kaum milenial, anak-anak muda, maka saya bilang saya tidak bisa pandang sebelah mata saat ini. Karena kaum milenial sekarang ini cukup asik cara berpikirnya, cara gaulnya, dan dia juga segala sesuatu itu bisa menjadikan pundi-pundi rezeki buat mereka. Nah, contohnya kayak tadi dibilang kaya dulu atau apa? Investasi dulu. Sekarang kaya itu beda. Kekayaan itu masing-masing berbeda. Contohnya kaum milenial punya handphone senilai 20 juta. Dianggap teman-teman itu kaya. Betul ya? Betul. Tapi ada orang punya mobil 2 kaya. Ada juga orang yang tergantung yang melihat dan memandang kekayaan itu. Tetapi kekayaan yang kita bicarakan saat ini mungkin yang sudah mencukupi segalanya ya. Nah, mau sampai kapan kita mau nunggu sampai kaya seperti itu? Terus kapan kita investasinya? Iya betul. Nah, orang kaya pun sampai detik ini kenapa orang selalu ada bilang orang kaya tambah kaya? Karena dia punya konsep investasi. Dia tidak membiarkan uang itu hanya untuk parkir di satu tempat. Gak asik kalau buat mereka itu gak asik. Apalagi mereka saat ini lagi mencari sesuatu yang menantang. Menantang itu dalam arti apa? Ya tapi harus jelas. Nah kalau mau investasi, cari dulu kejelasannya. Ya jelas ini, sorry nih kaum milenial, pelajari dulu perusahaannya. Contoh misalnya kalian mau nabung di bank, ya pelajari dulu banknya. Terus portofolionya. Terus kalau bank nggak seberat itu ya, karena bank cukup umum. Deposito. Nah, depositonya cari tahu. Ayo, kaum milenial, tahu nggak? Pasti banyak teman-teman yang deposito, meskipun mungkin jumlahnya tidak seberapa besar. Ya, ini yang menarik saat ini. Karena kenapa? Teman-teman kaum milenial ini kita ajak, Mon. Karena gini, Monica.
Karena kaum milenial juga udah harus tahu dan harus jeli. Mungkin yang selama ini bilang berapa sih bunga Bank Indonesia sekarang, misalnya seperti itu. Banyak mungkin beberapa orang masih nggak tahu. Sebenarnya walaupun kita belum punya uang banyak, harus tahu yang seperti itu. Jadi suatu saat kita punya uang ataupun punya pendapatan lebih, kita tahu kita mau menempatkan di mana. Itu yang paling penting. Perbandingan gitu ya, Yes, sebagai perbandingan. betul. Kadang-kadang kalau orang yang kadang-kadang suka dapat uang kaget nih, misalnya, dia dapat jual, maaf, misalnya ada just tip dia cukup populer ya. Terus dia di mall manapun dia bisa, apalagi zaman sekarang orang nggak mau keluar ya di masa pandemi saat ini. Saya rasa just tip itu bisa punya penghasilan yang besar. Terus gamers, anak-anak muda sekarang main game, saya lihat di TV, saya lihat di mana mereka malah sudah mendunia, sudah menghasilkan, punya salary ataupun punya pendapatan yang sudah jelas. Nah, tapi pada saat mereka punya uang, jangan kaget. Yuk pikirin investasi apa nih yang kita mau tarik nih. Kalau saya lihat di desa itu ada satu orang anak muda, ya begitupun saya juga lihat di YouTube, ada anak muda berinvestasi, itu apa? Beli sapi. Sekarang sapinya itu bisa dikatakan ya big ya, bisa dibilang kayak di luar dari standarnya sapi-sapi lokal. Nah itu kan menarik, anak muda di kampung punya bisnis harga sapi yang dinilai 100 sampai dengan 200 juta. Wow. Nah kan gitu, makanya saya bilang saya nggak bisa pandang sebelah mata, nggak bisa kita bilang usia kita pasti pengalaman kita oke lah kalau bisa bicara begitu. Tapi kalau untuk pendapatan ini semua orang punya hak. Nah tolong teman-teman pelajari apa tuh reksadana, apa itu deposito, apa itu kayak tadi yang saya lihat mungkin ada beberapa anak muda nih banyak yang sudah investasi digital ya atau mungkin ada trading di situ. Benar. Ya karena digital ini memudahkan kita, teknologi memudahkan kita. Kalau senjata teknologi ini kita gunakan secara benar. Nah ini teman-teman juga harusnya manfaatin situasi itu. Karena kalau enggak rugi hari gini, gitu ya Bu. Hari gini udah investasi gitu ya. Ya kayak sekarang Monica aja kan membuat suatu program ngepot nih sekarang. Ini kan suatu konsep di mana bukan mengejar sesuatu tapi memberikan informasi dulu. Emang edukatif sih Pak. Edukatif, tapi pada saat kita memberikan kita dapat informasi, rekam yang baik, rekam action, cari tahu. Nah terus yang nggak suka baca berita coba deh lihat informasi. Misalnya Indonesia punya bisnis media-media lokal yang cukup sekarang kuat ya informasinya tentang ekonomi, tentang politik, tentang macam-macam. Nah kita ambil yang baiknya. Nah, investasi itu macam-macam, ada reksadana investasi. Investasi itu kalau orang-orang yang sudah mapan beli tanah. Misalnya anak muda sekarang lagi mikir, andai kan gue bisa punya rumah, gimana caranya? Nyicil rumah, itu investasi. Nah, cuman harus dilihat dan dipelajari. Investasi itu harus menarik. Menariknya dari mana? Ada juga investasi yang dipaksakan. Contoh, kadang-kadang orang termotivasi dengan investasi yang terpaksa. Kalau enggak gue nggak punya, ya rumah. Contoh, misalnya mau beli mobil itu investasi, yes, tapi itu menyusut, nilainya menyusut. Sekian tahun harganya berkurang kecuali mobil-mobil kolektor ya, itu nggak jelas harganya, terserah orangnya mau nawar berapa. Tetapi kalau di otomotif atau di mana, nggak apa-apa beli dulu, tapi sesuaikan dengan kemampuannya. Setelah itu mungkin terpaksa, itu membuat motivasi kita kerja, motivasi kita menongkrong aja sekarang, ya maaf ya, mikir-mikir dulu. Ya. Terus yang ketiga, mumpung kondisi yang saat ini mungkin nongkrong dibatasin, ya kan, apa-apa dibatasin. Nah, mendingan kita manfaatin ke pemikiran yang menghasilkan. Itu loh maksud gue sekarang. Ya, jadi memang karena banyaknya instrumen investasi yang ada sekarang ini, kita sebagai milenial tuh wajib ini ya Pak yang memilah-milah dan membandingkan ya mana yang sesuai dengan karakter kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang sesuai sama tujuan kita. Oh iya, satu lagi saya. Oke, apa Pak? Ada juga di kaum milenial nih yang punya hobi, itu juga menghasilkan. Ya di Bandung ada anak muda bikin sepeda, produknya lokal, malah dipakai sama salah satu petinggi kita di Indonesia. Terus yang kedua ada pencinta burung itu. Rupanya saya juga baru tahu burung itu gila
Kalau apalagi burung-burung itu bisa dikatakan yang tren saat itu. Dulu ada, ini sorry sedikit mungkin kalau yang pencinta burung, saya kalau salah tolong di komen supaya lebih tahu lagi. Ada misalnya jenis burung lovebird. Dulu harganya tinggi, sekarang mungkin saya dengar agak drop. Tapi yang orang berarti membaca tren. Dan itu bisa menghasilkan, peternakan burung bisa menghasilkan. Dan itu nggak main-main loh ya. Terus sekarang telur, orang nggak ada gengsi sekarang. Sekarang boleh lihat di jalan manapun, sekarang di kota manapun di Indonesia ini tidak ada gengsi. Orang sekarang mobil bagus-bagus jual telur di pinggir jalan. Malah kita salut dengan orang-orang kayak gitu. Karena apa? Ya di kondisi seperti ini membuat kita tuh lebih reality lagi, berpikir anak-anak muda juga lebih reality. Udah yang penting gue kerjain selama itu halal, selama itu action gue bener, selama itu memang mudah untuk. Dan sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kayaknya harus modal besar ya. Betul. Nah kalau sekarang teknologi memudahkan kita untuk bahkan yang tanpa modal pun juga ada. Betul. Ya. Malah kadang-kadang orang berlomba di dunia teknologi saat ini. Contohnya lah mau makan delivery. Tinggal handphone ini kayak udah segalanya. Benar. Ya. Dalam satu genggaman tuh kita bisa apa aja gitu ya Pak ya. Correct. Dan bisnis transaksi bisa menggunakan handphone. Contoh misalnya di bank. Terus juga kita lihat di bursa ya. Ini kan lagi tren juga. Ini saya dengar di perjalanan di masa pandemi sampai dengan memang beberapa tahun ke belakang ya. Di masa pandemi ini orang malah mencari sekarang transaksi online trading misalnya ya, bursa. Ya teman-teman pelajari. Jangan tabu dengan yang begitu. Ini takut nanti begini-begini. Nanti baru pelajari perusahaannya, kebutuhannya, mau berapa lama. Nah kita cari investasi yang seperti itu. Mau jangka pendek atau mau jangka panjang. Bikin asik teman-teman. Jangan dibikin yang kayak gitu. Ya kayak tadi Monica bilang ya. Nanti aja. Jangan. Pada saat kita bicara nanti aja, teman kita atau orang-orang di sekeliling kita lagi action men. Hari gini pakai nanti, ya rugi loh. Rugi apa? Rugi waktu, rugi pengetahuan, rugi segalanya lah kalau dibilang. Tapi pada saat kita action, apapun bisa terjadi menjadi rezeki. Dan investasilah dari sekarang. Benar, investasi dari sekarang ya mumpung masih muda ya Pak Azhar ya. Nah ini nih banyak yang miss nih ya Pak dari millennials mungkin orang mungkin sulit ya membedakan antara investasi dan menabung. Sebenarnya konsep antara investasi sama menabung ini sama nggak sih Pak? Hampir sama malah saya bilang. Nah tapi kalau menabung itu konsepnya biasanya hati-hati dengan bahasa menabung. Menabung itu kadang-kadang kita meremehkan bahasa menabung. Menabung itu akhirnya nanti kita pakai lagi. Ya ATM apa itu memang pertama kesannya kita menabung. Tapi akhirnya pada saat kita fashion ya atau kita nongkrong atau apa, dana nabung kita akhirnya nggak sampai dengan target yang kita harapkan. Nah bicara dulu menabung itu untuk yang seperti apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 3 bulan, 6 bulan kayak deposito. Nah atau konsep yang lainnya, atau yang benar-benar jangka panjang yang disebut dengan investasi. Investasi itu bisa dikatakan jangka panjang ataupun mau jangka pendek. Bahasa nabung dan investasi sebenarnya hampir sama. Tetapi investasi itu macam-macam. Nah menabung itu mungkin konsepnya hanya di konsep perbankan ya atau konsep tapi kalau investasi luas, ada saham di situ, itu investasi, ada tanah itu investasi, ada perkebunan itu investasi. Nah itu tapi kalau konsep investasi biasanya memang tidak ambil track pendek, biasanya track panjang. Tetapi ada juga sekarang karena teknologi dimudahkan dengan teknologi. Orang bisa melihat market dunia itu hanya menggunakan teknologi. Mau lihat harga emas, tinggal cek. Mau lihat harga apa? Cek. Nah, tinggal bagaimana mempelajarinya. Nah, investasi itu bisa dikatakan juga seperti menabung. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Malah bisa dikatakan ada yang disebut dengan trading. Trading itu bisa harian. Nah, harian itu tapi harus punya edukasinya. Jadi trading ini konsep pedagang ya Pak ya? Betul. Edukasi. Betul. Bedakan dengan judi. Nggak ada namanya investasi itu dengan konsep judi, itu nggak ada. Investasi itu bukan judi. Banyak juga memang ada yang ngelihat gini, wah trading itu judi. Ya maaf ya teman-teman. Trading itu gambling ya? Gambling misalnya. Coba dipelajari. Jangan hanya mendengar atau cuma mendengar story orang. Oh nabung itu merugikan. Lo pelajari dulu.
jangan bilang selalu merugikan. Nah, yang berhubungan dengan nabung, mau tahu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa bantu nanti dengan ulasan teman-teman yang ada. Menabung itu kita harus melihat pertama suku bunganya, pelajarin. Mungkin juga ada inflasi di dalamnya. Terus bagaimana cara menabungnya? Konsep menabung juga harus menarik. Jadi jangan sampai teman-teman jangan habis baru nabung 5 juta tapi sebenarnya ditabung cuma 1 juta, 4 juta sudah ditransaksikan hanya untuk gimana ini. Atau juga ada juga orang yang menabung hanya untuk memudahkan transaksi. Ya jadi beda, misalnya ada orang cuma buat perputaran saja, jadi memudahkan teknologinya perbankan. Bisa juga, tapi yang benar-benar berinvestasi atau menabung itu biasanya diendapkan ataupun berapa lama ataupun dia transaksikan. Nah, konsep menabung dan investasi ini juga harus dipikirkan. Dan enaknya jangan selalu kita berpikir ini nggak asik, ini nggak menarik, ataupun malah kita antipati karena dengar cerita orang. Tapi kita nggak mempelajari, akhirnya kita memberikan informasi yang salah ke banyak orang. Padahal beberapa orang menikmati informasi yang dia sudah jalankan. Itu lihat teman-teman ya, teman-teman milenial, please pelajarin sesuatu, jangan tabu. Dan ini ingat, investasi, informasi ekonomi itu bukan hanya untuk kaum bisnis pebisnis atau hanya untuk orang-orang yang sudah mungkin senior. Enggak, itu buat anak muda juga jadi. Karena kenapa? Kalian ini transaksi saat ini, misalnya mau beli handphone, ya, beli handphone itu pengaruh loh dari dolarnya, dolar US yang terjadi. Karena kan mereka masih ada import kan dari luar. Ya, barang itu dari misalnya contoh beberapa merek tertentu. Ya sorry karena nggak di endorse jadi saya nggak sebutin ya. Jadi sorry agak mahal saya. Nah jadi apa? Mereka itu juga pakai dolar. Nah kalau kita bicara dolar berarti pada saat dia masuk ke Indonesia nilai tukarnya berapa? Pada saat teman-teman tahu seperti itu dan mulai mengerti konsep seperti itu, ada yang disebut dengan bahasa transaksi forex. Wah keren ya. Nah itu pelajari tentang forex, pelajari tentang gold, pelajari tentang reksadana, pelajari tentang perbankan. Menarik loh. Makin kalian tahu, makin dibilang ada bahasa gini, Monica. Bahasanya tuh ada yang menarik dari zaman dulu. Jangan menempatkan rezekimu ataupun hasilmu di satu keranjang. Oke. Don't put your investasi only one basket. Ya. Jadi jangan di situ. Kadang-kadang pelajarin, jangan tabu dulu. Jadi kita perlu mempelajari berbagai instrumen-instrumen investasi yang ada ya. Apalagi kalau milenial sekarang, tinggal buka, klik. Kalau zaman saya dulu cari bukunya ke perpustakaan. Sorry ya, agak klasik, sorry ya. Untuk yang muda-muda sekarang sudah. Dan saya tidak mau saya harus mengikuti. Dulu nggak punya Instagram karena harus melakukan via bisnis, sekarang menggunakan Instagram. Orang biar kenal saya lebih. Ya terus menggunakan Facebook ya, terus menggunakan apa TikTok. Saya nggak punya TikTok ya, tapi nanti mungkin dengan kebutuhan lain nanti deh saya butuhkan TikTok. Tapi saya tidak antipati loh ya, karena saya ingin pelajari segala sesuatu. Ya seperti Monica mengerti apapun ya. Saya kan juga nggak mau kalah set ya dengan milenial sekarang. Malah kalau perlu saya belajar dari kaum milenial. Karena ilmu itu bisa dapat dari mana aja, oke? Benar nggak? Benar. Nah, jadi teman-teman juga saya rasa ngepot ini nih buat saya asik karena yang dibahas itu juga ya bukan hanya guyonan atau apa, tapi ada sisi-sisi itu ya, edukasinya ya, keren. Oke Pak, satu lagi nih Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, antara investasi dan menabung, investasi ini seolah kita membeli barang dan barang itu akan menghasilkan suatu income untuk kita. Bisa dikatakan begitu, barang, produk, nah intinya ya kita nyebutnya produk. Produk itu bisa dibilang kita perlukan modal, misalnya contoh kayak emas, itu kan investasi. Nah masalah emas itu mau jangka panjang atau jangka pendek sesuai kebutuhan perorangannya, ya kan? Terus juga contohnya lagi kalau dunia digital, ya mereka mau transaksi trading, ya mereka tergantung kebutuhannya. Yang penting buat teman-teman itu pelajari kebutuhannya. Yang kedua mengerti dulu tentang produknya. Nah investasi itu harus dipelajari. Nah yang ketiga action. Action itu memang kadang-kadang kayak
misalnya kita mau buka satu gerai atau mau buka warung kopi, pasti kalian kan sudah mikir kerugiannya berapa. Nah, kerugian itu pantasnya di level berapa, ya. Tapi kerugian itu bukan berarti kita menjadi tabu dengan kerugian atau resiko. Nah, sekarang yang teman-teman jalani di dalam satu bisnis, itu kan pasti ada resiko. Benar. Tapi jangan selalu kita menjudge resiko itu membunuh kita. Tidak. Resiko itu malah justru bisa menjadi motivasi buat kita supaya terhindar dari resiko. Kan seperti itu. Betul. Malah beberapa produk itu ada yang bilang high risk high return. Ada resiko yang besar tapi keuntungannya juga besar. Nah, itu yang tolong benar-benar dipelajarin. Ada juga yang landai, yaitu apa? Ya, tidak terlalu beresiko tetapi juga tidak terlalu besar menghasilkannya, ya apa ya, nabung biasa. Ada yang koperasi lah, ada apa, tapi hati-hati, pelajari dulu kekuatannya, backgroundnya, apakah dia diatur oleh pemerintah. Kalau dia diatur oleh pemerintah ya dipantau lagi, siapa yang mantau. Nah, kalau sudah dapat itu silakan coba. Nah, misalnya, saya nggak kuat modal besar, menabung itu bukan untuk orang kaya saja, teman-teman ya. Menabung itu mulai dari bukan untuk orang kaya. Iya, anak saya aja nabung kok dari sekarang, dari dia sisihkan uang jajannya. Ibaratnya dari kecil-kecil jadi bukit gitu. Betul. Ya Pak ya? Ataupun juga dia sudah mulai belajar dari anak-anak kecil sekarang misalnya mau beli apa, mungkin orang tuanya sudah mulai bilang, dia sudah nabung, nanti kurang berapa nanti baru papa tambahin atau mama tambahin, tapi kamu nabung dulu biar kamu tahu apa yang kamu mau beli, terus apa yang kalau segala sesuatu jangan minta terus. Nah, apalagi kalau milenial sekarang malu dengan usia, ya, dari sekolah, dari mulai sekarang SMA sudah dibiayain, kuliah udah dibiayain, ya, mulai sekarang pikirin juga investasi, pelan-pelan, nggak harus jadi orang kaya dulu untuk investasi. Kalau orang kaya itu udah wajib investasi karena mereka kaya juga karena dari investasi, sometimes begitu. Yang kedua juga karena dia berani berbisnis, mengambil risiko untuk orang kaya, makanya dia bilang orang kaya tambah kaya karena dia berani mengambil risiko. Karena mungkin mereka membangun aset ya Pak ya. Betul, dia membangun dan dia tahu risiko itu bukan untuk dijauhi, risiko itu untuk dipelajari, untuk dia bisa memanage risiko itu menjadi keuntungan atau terhindar dari risiko itu. Nah, teman-teman saya yakin udah lakukan itu, ya kan? Oke, jadi memang kesimpulannya adalah investasi itu penting banget ya Pak ya. Betul. Apalagi kita masa muda ini harus ya wajib hukumnya untuk investasi sejak muda, karena yang namanya usia itu kan cepat ya Pak ya, nggak terasa, dan kita nggak boleh menggampangkan sebuah investasi gitu. Kita harus membangun investasi dari mulai sekarang gitu. Oke, terima kasih Pak Asar. Terima kasih Pak Milenial. Sudah menyempatkan di Ngepot. Ya, sampai ketemu di Ngepot selanjutnya. Dadah.